imamnya para imam, guru Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad. Ya, Allah di atas. Allah kenapa pula seperti ini? Masa gara-gara bersedih orang meninggal lalu diancam tidak termasuk golongan kami? Sederhana ilmunya, as-salaf itu seperti itu kaum muslimin. Alhamdulillah pada subuh ini kembali Allah izinkan kita bersama di sini untuk satu kegiatan yang kita harapkan mudah-mudahan mendekatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi salah satu dari taman-taman surga. Yang bila kita rajin memasukinya di dunia, mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk surga pula di akhirat. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istri, anak, keturunannya, para sahabat dan para tabi'in dan siapapun yang setia serta istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kita melanjutkan belajar dengan Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, wafat 449, sampai pada alinea ke-35. Qala rahimahullah, qala Az-Zuhri imamul a'immah. Berkata Az-Zuhri imamul a'immah. Berkata Imam Az-Zuhri, yaitu imamnya para imam. Sudah saya sebutkan kemarin, dia disebut dengan imamnya para imam karena murid-muridnya rata-rata adalah al-a'immah. Di antara muridnya Imam Malik, imam mazhab al-Maliki. Di antara muridnya adalah Al-Auza'i. Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i menjadi pusat fatwa kaum muslimin di Syam pada masanya. Dan Imam Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki yang merupakan faqihul Hijaz wa muhaddithuha, juga guru dari para imam, guru Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad, guru Imam sebut lagi Yahya ibn Ma'ali, ibn Ma'in rahmatullahi alal jami'. Dan di antara muridnya pula adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Dan masih banyak lagi deretan nama-nama yang merupakan murid Imam Az-Zuhri sehingga patut digelar dengan Imamu Al-A'immah. Antara yang digelar juga dengan Imamul A'immah Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yang wafat 311 Hijriah, yang sudah dahulu kita nukil daripadanya. Wa ghairuhu, dan selainnya, selain Imam Az-Zuhri, min ulama'il ummah, dari para ulamanya umat ini, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa an, dan ada yang terbaca di sini. Nah, radhiyallahu anhu wa an, ada situ saya. Nah, radhiyallahu anhu di sini tidak ada juga. Di naskah yang satu tidak terbaca wa an, dan di sini lebih tidak terbaca lagi. Berarti tapi tidak ada masalah. 'Alallahil bayan wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menerangkan. Allah, tugas Allah atau dari Allah keterangan. Wa 'alar rasulil balagh. Rasul hanya menyampaikan. Wa 'alaina taslim.
kita yang harus menerima, harus menyerah. Tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sebelumnya ini tentang masalah Allahu fis sama. Allah di atas. Ya, Allah di atas. Allah yang mengatakannya. Kalau bukan Allah yang mengatakannya, untuk apa kita katakan? Kita tidak punya ilmu sama sekali tentang itu. Jadi bukan seperti sebagian ada yang nanyakan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Anda yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, dia bilang bukan saya, tapi Allah sendiri yang mengatakannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimaninya. Maka yang saya katakan, maka saya hanya menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka 'alallahil bayan, Allah yang menjelaskan, wa 'alal rasulil balagh, Rasul menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kita hanya mengikuti atau menerima dengan ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan. Dan ta'liqan dalam sahihnya artinya ta'liq, tidak disebutkan sanadnya dari Imam Al-Bukhari secara lengkap, hanya disampaikan dari Az-Zuhri. Illa annahu fihi minallahi risalah. Tetapi lafaznya sebagai ganti 'alallahil bayan di dalam Sahih Bukhari adalah 'alallah au minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia semakna. Dan kisah lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi dalam Ad-Qadir, dan dari jalan Al-Humaidi diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarah Ashabil Hadis. Qala Al-Humaidi haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan, yaitu Ibn Uyainah yang kita sebutkan tadi, imam di antara murid Imam Az-Zuhri. Qala rajulun li-Zuhri, ada seseorang laki-laki berkata kepada Imam Az-Zuhri, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Kan Imam Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Nah, wahai Abu Bakar, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man syaqal juyub, tidak termasuk golongan kami orang yang merobek-robek bajunya, di bajunya, yaitu ketika ada keluarganya yang meninggal. Nah, apa maksudnya itu? Ma maknahu? Kenapa pula seperti ini? Masa gara-gara bersedih orang meninggal lalu diancam tidak termasuk golongan kami? Ada menjawab Zuhri, faqala Az-Zuhri minallahil ilmu, dari Allah datang ilmu itu. Wala ala rasulihil balagh, dan rasulnya wajib menyampaikan. Wa alaina at-taslim, dan kita wajib untuk menerima. Sederhana ilmunya. As-salaf itu seperti itu kaum muslimin, bahwa itu kalau datang dari Allah, Rasul hanya menyampaikan. Nah, kalau kita beriman, ya terima. Kalau tidak, nah itu ya. Nah, sekarang kan payah kan, banyak kelit-kelitnya. Jadi kalau dulu kan jelas, kalau beriman terima, kalau tidak jangan terima. Nah,